Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 285, Menantang Sang Pelindung. Apa? Semua anggota Regu ke-9 sangat marah. Dia bahkan tidak menyebut kita. Haha, dia membunuh Shen Tianyu. Itu konyol. Dia melakukannya sendiri. Bajingan, beraninya dia mengklaim kehormatan itu. Malu dia. Taisan dan rekan satu tim lainnya merasa geram. Kemudian mereka melihat ke arah Jian Wushuang. Mereka tidak keberatan kalau Wu Jiu mengaku bersalah, karena bukan mereka yang membunuh Shen Tianyu, melainkan Jian Wushuang. Pendekar pedang. Guyan merendahkan suaranya. Jian Wushuang berbicara sambil tersenyum tipis. Aku tidak peduli bagaimana dia mengklaim kehormatan dan hadiah itu, tapi dia tidak menyebutkan kontribusiku. Apakah dia benar-benar memperlakukanku seperti orang bodoh? Ekspresi Jian Wushuang menjadi dingin. Dia tidak dapat menoleransi perundungan seperti itu. Jelas saja, Wu Jiu mempermainkan mereka. Tim Black berdarah, berkumpul. Sebuah suara bergema terdengar. Jian Wushuang dan rekan satu tim lainnya tiba-tiba mengangkat kepala. Itu suara Wu Jiu, kata Taisan. Ayo, kita lihat. Jian Wushuang melangkah maju. Di lapangan latihan bela diri yang luas, Wu Jiu duduk tegak di kursi, beberapa toples anggur diletakkan di sisinya. Para ahli dari tim pedang berdarah berdiri di depan Wu Jiu. Wu Jiu berbicara dengan sedikit kegembiraan di matanya. Hari ini, kita menyerang Winggang dan meraih kemenangan. Semua orang memberikan kontribusi. Aku memutuskan untuk menghadiahi kalian dengan sebotol anggur Skyhead. Kalian boleh minum. Anggur Skyhead. Anggur Skyhead yang legendaris. Konon, sepanci kecil anggur Skyhead nilainya lebih dari 1000 tetes cairan spiritual kristal ungu. Stoples sebesar itu setara dengan 10 pot anggur itu, artinya, seharusnya nilainya 10.000 tetes cairan spiritual kristal ungu. Sambil memandangi toples-toples nektar, para ahli lainnya mulai menelan ludah mereka, kecuali Regu ke-9 yang mengendusnya. Dia mengklaim kehormatan itu. Master Sekte kita pasti memberinya hadiah besar. Sekarang dia ingin menghibur kita dengan beberapa kendi anggur. Taisan mencibir. Betapa cerdiknya dia, kata beberapa rekan setimnya secara pribadi. Jian Wushuang melirik Wu Jiu sekilas dan mengangkat sudut mulutnya. Kemudian dia melangkah maju. Pelindung Wu Jiu. Jian Wushuang berbicara sambil berdiri di hadapan Wu Jiu. Ada apa? Wu Jiu masih duduk di sana dan melirik Jian Wushuang. Kudengar pelindung jago teknik tombak dan telah membunuh 11 ahli di puncak alam void yang dalam waktu 15 menit. Karena itu, kau masuk dalam daftar bulan darah. Aku penasaran apakah kau berani bertarung denganku. Jian Wushuang berbicara begitu keras sehingga semua ahli mendengarnya. Kata, berani, penuh dengan provokasi yang disengaja. Jika Wu Jiu tidak setuju, para ahli yang lain akan menertawakannya secara pribadi dan akan mengatakan seorang pelindung, ahli teratas dalam daftar bulan darah, bahkan tidak berani menerima tantangan dari anggota biasa tim pedang berdarah. Betapa pintarnya pendekar pedang. Taisan dan rekan satu tim lainnya berkata sambil tersenyum. Para ahli dari tim pedang berdarah lainnya memandang ke arah mereka berdua dengan pandangan aneh. Pelindung Wu Jiu, beraninya dia menerimanya. Wajah Wu Jiu memerah karena marah. Dia tahu Jian Wushuang melakukan ini karena dia mengklaim kehormatan yang seharusnya menjadi milik pasukan mereka. Dia mendengus, kau ingin bertarung denganku. Dasar idiot yang terlalu percaya diri. Oke, aku terima. Tapi perlu kuingatkan kau bahwa aku tidak pernah menunjukkan belas kasihan dalam pertarungan, yang berarti aku bisa saja membunuhmu. Haha, asal aku bisa bertarung dengan petarung top sepertimu, aku tak akan peduli dengan nyawaku, kata Jian Wushuang sambil tertawa. Dengan baik. Wu Jiu perlahan berdiri, aura kuat menyelimuti tubuhnya. Diterima, diterima. Pelindung Wu Jiu menerima tantangannya. Sulit bagi Wu Jiu untuk menolaknya. Aku tidak tahu apa yang dipikirkan bocah itu. Dia berani menantang Wu Jiu. Dia mencari kematian. Pelindung Wu Jiu telah memasuki daftar bulan darah untuk waktu yang lama dan memiliki peringkat tinggi. Hari ini dia menghancurkan Geng Wing dan membunuh Shen Tianyu sendirian. Betapa kuatnya pelindung itu. Dia pasti sebanding dengan ahli setengah suci. Siapa anak laki-laki itu? Apakah dia tidak melebih-lebihkan dirinya sendiri? Saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Dia seharusnya bergabung dengan tim kami. Aku mengenalnya. Dia disebut pendekar pedang, yang dibawa oleh Bei Mu dan Leng Yang. Kudengar mereka berdua ingin merekomendasikannya sebagai pelindung. Sepertinya dia tidak bisa menjadi pelindung karena kultivasinya terlalu rendah. Banyak ahli mulai membicarakannya. Mereka tidak mengenal Jian Wushuang dan memandangnya dengan jijik. Namun, anggota Regu ke-9 telah melihat kekuatan Jian Wushuang yang sebenarnya, jadi mereka merasa yakin tentang pertarungan ini. Orang-orang itu tidak tahu kalau bukan Wu Jiu, melainkan pendekar pedang yang membunuh Shen Tianyu.
Taisan mencibir. Wu Jiu berani menerimanya. Tunggu saja, dia akan menyesalinya. Pendekar, kalahkan dia. Para ahli lain dari regu ke-9 meraung dalam hati mereka. Jian Wushuang berdiri puluhan meter jauhnya dari Wu Jiu, yang memegang tombak hitam panjang. Pendekar pedang, kau baru saja tiba di dinasti Tang dan baru saja bertemu dengan beberapa ahli. Aku khawatir kau pernah bertarung dengan ahli yang lebih rendah, jadi kau tidak mengenal para ahli di daftar bulan darah dengan baik. Hari ini, aku akan menunjukkannya kepadamu, kata Wu Jiu, dengan tatapan menghina. Aku menantikannya, jawab Jian Wushuang sambil tersenyum. Pedang pembunuh tiganya sudah terhunus. Sayang sekali. Tim Blade kita yang terkutuk akan kehilangan seorang ahli. Setelah menyelesaikan kata-katanya, Wu Jiu tiba-tiba mendorong dengan kaki kanannya dan melesat keluar seperti anak panah. Dalam sekejap mata, dia melompat lebih dari selusin meter dan melepaskan tombak panjangnya ke arah dada lawannya, dengan suara keras menusuk udara. Sepertinya seekor ular berbisa telah menjulurkan lidahnya. Seberapa cepat? Terlalu cepat. Itulah kekuatan para ahli di daftar bulan darah. Kita semua berada di puncak alam yang void, tetapi tidak ada satupun dari kita yang dapat menandingi Wu Jiu. Para ahli dari tim pedang berdarah lainnya hanya bisa menghela nafas. Menghadapi pukulan itu, Jian Wushuang hanya tersenyum tipis.